Oke, sekarang kita akan belajar materi persamaan trigonometri, tapi khususnya untuk bentuk kuadrat. Nah, gimana? Itu kok ada kuadratnya, padahal persamaan trigonometri. Oke, langsung aja yuk. Nah, di persamaan trigonometri, teman-teman udah belajar mengenai bagaimana cara mencari nilai X jika trigonometrinya sin, ya kan ada X1, X2. Kemudian gimana kan ketika mencari trigonometri cos, mencari X1-nya gimana? Kan pasti ada X1, X2-nya, begitu juga dengan tan. Nah, sekarang kalau dikolaborasikan dengan bentuk kuadrat, iya, kolaborasi ya, kayak berasa duet lagu aja. Nah, kolaborasinya gimana caranya? Ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, yang teman-teman wajib perhatikan adalah bentuk kuadrat identik dengan berderajat 2. Apakah semua soal trigonometri ketika berderajat 2 itu soal kuadrat atau persamaan trigonometri bentuk kuadrat? Kalau mungkin konteksnya berderajat 2, semua yang pangkat 2 pasti kuadrat ya. Tapi apakah semua bisa diubah dalam bentuk pengerjaan seperti mengerjakan persamaan trigonometri bentuk kuadrat? Itu belum tentu juga. Nah, bentuk kuadrat itu asalkan di sini seperti teman-teman ini ya, bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c ya. Variabelnya sama. Kalau di sini x ya, berderajat 2 berderajat 1. Kemudian di sini trigonometrinya sama. Ya, trigonometri sin. Kalau di sini sin kuadrat x, di sini cos, ya berarti nggak bisa ya. Nah, begitu juga dengan cos, begitu juga dengan tan. Kemudian langkah pengerjaannya gimana? Kita bisa misalkan sin x itu sama dengan p. Apakah kalau tidak dimisalkan tidak bisa? Bisa. Cuman lebih mudah dimisalkan agar tidak ribet ya. Contohnya seperti ini kan, bisa teman-teman cari akar-akarnya, tapi kan lebih enak misalkan kita tulis sin x itu sama dengan p, berarti jadi AP kuadrat ditambah BP ditambah C. Nah, lebih ringkes aja ya. Tapi kalau teman-teman biasa langsung menuliskan akar-akarnya dari sin tanpa memisahkan, itu juga nggak masalah. Kemudian setelah kita memisahkan, kita mencari akar-akarnya. Teman-teman bebas menggunakan rumus apa aja ya. Mencari akar-akarnya bisa menggunakan rumus ABC ataupun rumus apapun. Yang penting kita mencari akar-akarnya. Kemudian setelah kita dapat akar-akarnya, itu kan menjadi bentuk sama dengan tuh, misalkan sin x sama dengan 1, berarti sin berapa yang menghasilkan 1? Oh, ternyata sin 90. Berarti kita mencari x1 x2 nya ya dengan alfanya 90 dengan rumusnya seperti ini. Kalau cos pakai ini, kalau tan pakai ini, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Mungkin saya akan bahas tidak semua tapi beberapa saja ya. Contohnya yang pertama, kalau misalkan bentuk ini dikerjakan, kita bisa memisalkan sin x itu sama dengan p ya. Misalkan sin x sama dengan p, maka jadinya gimana? P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 3 sama dengan 0. Sekarang kita cari akar-akarnya tuh. Berapa dikali berapa? Negatif 3. Kalau dijumlahkan negatif 2, yaitu P dikurangi 3, P ditambah 1 ya, sama dengan 0. Ini hasilnya P sama dengan 3 atau P sama dengan negatif 1. Nah, ada 2P. Kita perhatikan batas suatu nilai dari suatu trigonometri itu adalah 1 ya. Jadi kalau sin 90 kan 1, nilainya 1 paling tinggi. Kalau ada lebih dari 1 seperti 1,1 dan 2 gitu ya, seperti ini 3, berarti tidak memenuhi ya. Ini langsung kita tulis tidak memenuhi. Berarti kita hanya menggunakan ini saja. P tadi kita misalkan sin x sama dengan negatif 1. P kita ganti sin x ya. Nah, sekarang sin x sama dengan sin berapa yang menghasilkan negatif 1? Lihat, kita melihat sumbu y, berarti yang negatif 1 adalah pada sudut 270 derajat ya. Nah, lihat, ketika mencari x, sin itu ada 2, x1, x2 ya. Dimana rumusnya untuk x1 adalah alfa ya, alfa 270 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian kita jalankan k-nya. Ketika k-nya 0, x1-nya berapa? X1-nya 270 derajat. Ketika k-nya 1, di mana intervalnya dari 0 sampai 360 derajat, memungkinkan apakah tidak? Tidak ya, berarti kita cukup berjalan k-nya 0 aja. Berarti k-nya cukup sampai di sini dan x1-nya cukup. Kemudian kita lanjut ke x2. X2 rumusnya apa? X2 rumusnya adalah 180 derajat dikurangi alfa. Oh, berarti tinggal kita tulis 180 derajat dikurangi alfanya ini ya, dikurangi 270 derajat plus k dikali 360 derajat. Nah, berarti dapatnya x2 sama dengan negatif 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Sekarang kita jalankan k-nya. Kalau k-nya 0, apakah mungkin masuk interval ke sini? Negatif 90? Tidak. Berarti jangan k-nya 0. Kita mulai k-nya 1 ya. Ketika k-nya 1, x2-nya berapa? X2-nya adalah 270 derajat. Karena 360 dikurangi 90, 270 derajat.
Ketika K-nya 2 apakah masuk pada interval ini? Tidak, berarti cukup di sini aja ya. Maka HP-nya berapa? Himpunan penyelesaian adalah 270 derajat. Jadi gitu ya cara mencari persamaan trigonometri kalau kasusnya itu kuadrat. Oke, sampai di sini bisa ya guys ya. Oke, sekarang kita coba contoh yang lain ya. Nah, kita coba mengerjakan contoh nomor 3 ya, yang tan ini. Nah, sama kita misalkan tan X itu sama dengan P biar gampang. Tan X, tan 2X ya. Tan 2X itu sama dengan P. Nah, tan 2X sama dengan P. Berarti jadinya apa? P kuadrat dikurangi P dikurangi 2 sama dengan 0. Dimana interval X ya, interval X-nya itu 45 sampai 135 derajat. Nah, sekarang kita cari akar-akarnya. Berapa dikali berapa negatif 2 kalau dijumlahkan 1. Berarti P dikurangi 2, P ditambah 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 2 atau P sama dengan negatif 1. Nah, sekarang nilai di sini kan lebih dari 1, berarti ini tidak memenuhi dan kita hanya menggunakan yang ini saja. Nah, kembalikan P kepada tan 2X. Tan 2X itu sama dengan negatif 1. Nah, sekarang tan berapa yang menghasilkan negatif 1? Nah, tan 45 derajat itu kan 1. Berarti tan itu kuadran berapa yang positif aja? Berarti di sini dan di sini. Berarti di sini dia negatif ya nilainya. Berarti 45 180 dikurangi 45 135. Berarti tan 135 dia nilainya negatif 1 ya. Nah, sekarang tan itu kan hanya ada 1 ya. Berarti rumusnya apa? 2x1 sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, X1 sama dengan 135 dibagi 2. Berarti dapatnya berapa tuh? 135 dibagi 2 ditambah K dikali 180 derajat dibagi 2. Nah, kita sekarang tinggal menghitung saja kira-kira K-nya berapa yang memenuhi pada X itu interval 45 sampai dengan 135 ya. Sekarang kita tinggal mencari nilai K-nya. Kira-kira nilai K-nya berapa? Sebelum kita mencari K-nya, kita sederhanakan dulu ya, mungkin lebih enak ya ini. X1 sama dengan 67,5 derajat ditambah K dikali dengan 90 derajat. Nah, sekarang jika K-nya sama dengan 0 ya, X1-nya berapa? 67,5 derajat. Masih memenuhi di sini ya? Masih. Ketika K-nya 1, X1-nya berapa? 67,5 ditambahkan 97 berapa guys? Iya, 157,5 ya. Dapatnya adalah 157,5. Nah, 157,5 masuk dalam sini enggak? Tidak ya, berarti ini tidak memenuhi. Berarti HP yang digunakan adalah HP yang 67,5 derajat saja. Gitu ya cara mencari himpunan penyelesaian ya. Jadi yang paling penting adalah kita lihat syaratnya aja ya. Kemudian lihat syarat intervalnya yang terpenting. Kemudian cara mencari X1, X2 untuk masing-masing trigonometri gimana, sin, kostan bagaimana gitu. Oke, bisa ya, berarti teman-teman bisa mencoba sisanya sendiri.